Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi'adlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa bikaramihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la syabiha lahu wa la mithla lahu wa la nidda lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qaidana wa azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, fokus kita adalah mengenai kurban, karena insyaallah tanggal 31 Juli kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Berarti lebih kurang 20 hari lagi. Itu artinya sekitar 10 atau 11 hari lagi habis pula bulan Zulqa'dah. Masuk lagi bulan Zulhijjah. Nah, bahasan kita insyaallah mungkin fikih kurban sudah dibahas ini, Pak. Belum dibahas. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, insyaallah kita akan bahas lebih dahulu bagaimana kurban ini di dalam sejarah. Dan mengapa Bapak Ibu ambil Quran? Agar kita belajar sejarah kurban ini langsung dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Ada suatu kaedah Bapak dan Ibu-ibu. Kaedah itu adalah jika ada suatu amal yang tidak saja disyariatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, maka berarti ibadah itu nilainya sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Kita mulailah dari rukun Islam. Berapa banyak rukun Islam? Ada 5. Yang kita tahu yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi hanya kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusannya. Mengenai syahadat ini jelas saat di alam roh kita sudah diminta persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin ketika kita dilahirkan sampai pada saat ini lupa kita dengan kejadian itu, Allah Ta'ala telah ingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jika Bapak Ibu buka surat Al-A'raf ayat yang ke-172, halaman yang ke-173. Ini kalau Bapak Ibu pakai Quran pojok. Halaman 173. Apa kata Allah Ta'ala sebelah kanan Bapak dan Ibu? Yang nomor 2 paling atas. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kata Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, dan ingatlah ketika
Allah mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Apa kata Allah terhadap kita di alam roh dahulu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, ketika itu dengan mantap kita menjawab, bala syahidana, ya Allah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Persaksian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81, di mana Allah Ta'ala juga minta persaksian para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah. Ini tentang syahadat. Beralih kita kepada salat. Salat pun demikian, tidak saja disyariatkan kepada baginda Nabi, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Betul bahwa kewajiban salat baru ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi adakah Nabi melakukan salat sebelum itu? Ada enggak, Pak? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj salat enggak Nabi? Salat Nabi. Apa di antara buktinya? Sebelum Mi'raj Nabi salat di Masjidil Aqsa. Bahkan tak saja Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu pun salat. Bukankah Nabi pernah menyampaikan ahabbus salah ilallahi salatu Daud atau kama qala, sebaik-baik salat malam itu kata Rasul adalah salat malamnya Nabi Daud. Nah, bayangkan, salat juga menjadi syariat bagi nabi-nabi terdahulu. Ada pula dalam surat Maryam ayat yang ke-31, wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya, kata Nabi Isa. Diwasiatkan, disuruh aku, kata Nabi Isa, oleh Allah Ta'ala di antaranya dengan dua hal. Yang pertama adalah salat. Ini perkara salat. Perkara zakat pun demikian, tidak saja dituntut kepada umat baginda Nabi, umat-umat sebelum pun dituntut. Sebagaimana Maryam tadi 31, wa ausani bis salati waz zakati, kata Nabi Isa. Allah perintahkan salat satu, mendirikannya dan menunaikan atau membayar zakat satu selama aku hidup, kata Nabi Isa. Terlebih lagi yang keempat, puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya Allah, apakah kepada kami saja umat baginda Nabi yang diwajibkan, ya Allah? Enggak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban itu tidak saja kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad, tapi juga telah kami wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan itu engkau menjadi insan yang bertakwa. Apatah lagi yang kelima, ibadah haji. Sudah ada sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ibadah-ibadah yang pensyariatannya tidak saja berlaku kepada kita sebagai umat baginda Rasul, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Di antara juga adalah ibadah yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu ibadah kurban. Nah, maka muncul pertanyaan Bapak dan Ibu-ibu, kalau seandainya ibadah kurban ini sudah ada semenjak zaman atau sebelum Rasulullah, pertanyaannya adalah kapan ibadah kurban itu ada? Kapan, Pak? Semenjak zaman Nabi Adam. Pertanyaannya adalah, ketika kita tahu kurban itu semenjak zaman Nabi Adam, dari mana Bapak Ibu tahu kisahnya?
Ya, ada Habil dan Qabil, betul. Tapi dari mana Bapak Ibu tahu kisah itu? Dari mana, Pak? Surat keberapa itu, Pak? Kalau dari Al-Quran surat keberapa, Bapak Ibu? Ya, betul, ada dalam Quran nih, Bang Ibu. Kisah Habil dan Qabil itu ada dalam Quran. Nah, inilah yang akan kita buka. Surat keberapa itu? Surat yang kelima, yaitu surat Al-Ma'idah. Nah, buka Bapak Ibu, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-27. Kita buka surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, di mana Allah Ta'ala kisahkan kepada kita tentang dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Ketemu Bapak Ibu? Halaman 112 kalau pakai Quran pojok. Quran pojok itu maksudnya Bapak dan Ibu, Quran yang dicetak habis ayatnya. Jadi di ujung halaman itu bulat ayat, habis ayatnya. Kan ada pula yang Al-Quran itu dicetak habis ayatnya. Kadang belum selesai ayatnya disambung di sini. Betul kan Ibu? Itu bukan Quran pojok namanya. Quran pojok itu Quran yang dicetak satu halaman itu penuh habis ayatnya di sini. Nah, nanti di sini sudah ayat baru. Nah, ini Quran standar untuk menghafal Quran, namanya Quran pojok. Nah, kalau Bapak Ibu mau menghafal Quran, gunakan Quran pojok namanya. Bukan Quran yang tidak selesai ayatnya. Kadang ada pula Quran itu dicetak, belum selesai ayatnya disambung di belakang. Nah, kan seperti itu kan Ibu. Itu bukan Quran pojok namanya. Nah, di Quran itu ada pada halaman 112, ayat yang ke-27 yang sebelah kiri, bagian tengah. Ketemu Pak dan Ibu? Ketemu Bu? Ketemu Pak? Ketemu Pak? Nah, di dalam surat Al-Ma'idah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita tentang dua orang anak Nabi Adam. Dan kita tahu Nabi Adam ketika memakan buah larangan di dalam surga bersama Hawa alaihissalam, maka kemudian Allah Ta'ala turunkan keduanya ke bumi. Banyak riwayat di manakah Nabi Adam diturunkan, banyak pendapat. Ada yang mengatakan di antaranya adalah di sekitar negeri India sekarang. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, maka dinamakan dengan Jeddah, karena Jeddah itu artinya nenek. Kalau kakek bahasa Arabnya Jaddun, kalau nenek Jaddatun. Nah, di bahasa Arab itu sederhana, tambahkan saja tamarbutoh jadi perempuan dia. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Contohnya siswa. Apa bahasa Arab siswa? Tolibun. Kalau ditambah tun di belakang, tolibatun, jadi siswi dia. Nah, mudah bahasa Arabnya. Tolibun siswa. Kalau tolibatun siswi. Kalau tolibun siswa. Kalau siswa-siswa tawalib. Nah, maka namanya pesantren tawalib. Nah, itu maksudnya pesantren yang menghimpun siswa-siswa, itu maksudnya. Makanya pesantren tawalib di Padang Panjang itu khusus laki-laki saja. Nah, itu adalah tawalib putri dan namuan tawalib putri. Nah, begitu pula kakek, bahasa Arab kakek jaddun. Tambahkan tun, jaddatun, jadi nenek dia. Maka itulah mengapa dinamakan negeri itu dengan kota Jeddah, karena nenek kita dahulu diturunkan di sana. Dan keduanya saling mencari, kita tahu bertemu di suatu padang yang dinamakan dengan padang Arafah. Dan baik Adam maupun Hawa sangat-sangat menyesali apa yang telah dilakukannya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala wahyukan sebuah kalimat untuk memohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang senantiasa kita baca itu. Apa bunyi kalimatnya, Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa kami menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak merahmati kami dan jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh termasuklah kami di antara orang-orang yang merugi. Siapa pertama kali mengucapkan itu? Nabi Adam dan istrinya Hawa. Maka hiduplah keduanya. Kalau di dalam ayat Al-Quran tidak kita temukan kisah yang lebih rinci. Dari mana? Diuraikan dalam kitab tafsir. Diceritakan dalam tafsir Bapak dan Ibu-ibu bahwa Hawa ini setiap kali mengandung selalu kembar. Sampailah anaknya 40 orang anak berpasang-pasangan. Berarti berapa kali Hawa mengandung Bapak Ibu? 20 kali. Di antara yang 40 itu ada 4 orang yang diceritakan. Apa itu? Yang pertama, Qabil, saudari yang seperutnya, kembarannya yang seperut namanya Iklima. Yang kedua adalah Habil, saudari seperutnya namanya Layuda. Jadi ada Qabil dan Iklima, ada Habil dan Layuda. Nah, dalam syariat Nabi Adam tidak boleh menikah dengan saudari atau saudara seperut, mesti disilang. Berarti Habil mesti menikah dengan Iklima, yang Qabil menikah dengan saudarinya Habil yang bernama Layuda. Persoalannya adalah Iklima parasnya cantik, tapi Layuda tidak. Maka proteslah ketika itu Qabil. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, di antara dosa yang paling awal itu adalah dengki, iri dengki. Nah, itulah makanya satu ayat khusus itu diturunkan persoalan dengki ini, yang lebih khusus Bapak dan Ibu. Apa itu? Apa kira-kira? Apa kira-kira bahaya dengki ini? Saking berbahayanya dengki, disuruh oleh Allah kita minta perlindungan dari itu. Apa bunyi ayatnya Bapak Ibu? Ayat yang Bapak Ibu baca tadi di zikir pagi petang. Apa? Surat Al-Falaq ayat yang terakhir. Apa bunyinya Bu? Ya, yang terakhir bunyinya ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang hasad ketika dia hasad. Saking ngerinya dosa ini, kan di awal-awal pun iblis iri dan dengki kepada Nabi Adam. Terturun itu pula kepada Qabil. Maka diperintahkan oleh Allah agar 2 orang anak Nabi Adam ini mengorbankan sebuah kurban. Itulah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Perhatikan Al-Maidah 27, kita baca Bapak dan Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Kata Allah di sini, ceritakanlah olehmu wahai Muhammad dengan kisah yang sebenar-benarnya tentang kedua putra Adam. Nah, kadang kalau kita bertanya, siapa mu putra Nabi Adam ke Ustaz? Kadang sudah dijelaskan dalam terjemahan. Bapak Ibu lihat itu ada footnote-nya. Apa kata di sana? Para mufassir mengatakan namanya Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban,
Lalu salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima kurbannya, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Lantas si Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Maka Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata ketika kurban Habil ini diterima, semakin marahlah si Qabil ini, sampai-sampai marahnya itu dia katakan kepada Habil, aku akan membunuhmu, kata dia. Di dalam tafsir Bapak dan Ibu-ibu, kurban Habil ini adalah seorang peternak. Yang dia kurbankan adalah domba yang gemuk bagus. Sedangkan si Qabil ini seorang petani. Dia ambil hasil tanian yang buruk-buruk. Kurbannya Habil yang domba ini diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit. Marah si anak, aku akan bunuh kamu. Tapi apa jawaban si Habil? Dalam surat Al-Maidah ayat 28. Apa kata Habil, Bapak dan Ibu? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Habil melanjutkan, sungguh jika engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kata Habil ketika itu, wahai Qabil, kalau engkau ingin bunuh aku tidak akan balas membunuhmu. Mengapa? Ternyata ada hadis tentang ini. Kata Rasulullah SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh, keduanya masuk ke dalam neraka. Diulangi hadisnya ini. Kata Rasulullah, al-qatilu, orang yang membunuh, wal maqtulu, dan yang dibunuh, kedua-duanya kata Nabi berada dalam neraka. Apa yang kita herankan dari hadis ini? Apa Pak yang kita herankan dari hadis ini, Pak? Apa Pak? Apa Pak? Sama-sama bernafsu. Iya. Kalau pembunuh jelas dia masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Karena dia juga bernafsu untuk membunuh. Tapi tidak jadi membunuh karena ini nongkonai dulu kan itu. Nah, cobalah ini nama lapak dulu, ini yang jadi pembunuh itu. Apa pelajarannya? Berarti kalau ada niat buruk yang ada dalam hati kita, akan kita lakukan niat buruk itu, tidak jadi, tetap dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Kan itu ya Pak? Meskipun ada rinciannya. Ini sudah kami bahas di Masjid Muslimin. Niat buruk itu Bapak dan Ibu bisa jadi dosa, bisa jadi pahala, bisa tidak mendapatkan apapun. Kita berniat buruk ini, tapi tidak jadi dilakukan. Kalau dari kisah Qabil Habil tadi bisa jadi dosa, tapi sebetulnya dia bisa mendapatkan pahala, dia bisa mendapatkan dosa, dia bisa tidak mendapatkan pahala atau dosa. Kapan? Kalau seseorang berniat buruk tidak jadi melakukan, dia dapatkan pahala. Contoh seperti ini. Datang seorang pencuri, inyo akan mencuri kotak amal Masjid An-Nur, misal saja nih Pak Ibu. Dia niatnya akan mencuri kotak amal Masjid An-Nur. Ketika malam-malam ternyata pas pula ini tidak dikunci, masuk dia. Ketika masuk Bapak dan Ibu akan pergi kotak amal, dia lihat ternyata ada kaligrafi Allah Ta'ala di sini. Ketika melihat lafaz Allah, tiba-tiba muncul takut dalam dirinya.
Astagfirullah, apalah yang boleh lakukan malam ini. Maka tak jadi dia congkel. Padahal niat awalnya dia akan congkel kotak amal itu, keluar dia pergi lagi. Tak jadi dia lakukan pencurian, ketika itu dia diberikan pahala. Mengapa? Karena dia meninggalkan perbuatan buruk yang telah direncanakannya karena Allah Ta'ala. Kalau seseorang meninggalkan perbuatan buruk yang telah dia niatkan, tak jadi dia lakukan itu, alasannya karena Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan pahala. Tapi kalau seseorang misalnya pencuri masuk ke Masjid An-Nur, niatnya adalah untuk mengambil kotak amal, tiba-tiba ketika dia lihat-lihat, oh misalnya ada di sana CCTV. Ketika dia lihat CCTV, takut dia, tak jadi dia lakukan pencurian. Meskipun pencurian tak terjadi, tetap Allah berikan dosa. Mengapa Ibu? Mengapa Pak? Karena dia meninggalkan perbuatan buruk yang telah dia niatkan bukan karena Allah Ta'ala. Takwiknya bukan kepada Allah, tapi takwiknya karena CCTV. Tapi bisa saja niat buruk tidak jadi dilakukan, tidak diberikan pahala, tidak pula diberikan dosa. Bagaimana kasusnya? Apa kata seorang pencuri kepada kawannya? Oh kawan, kan jadi malam kini kita curi kotak amal Masjid An-Nur tuh. Dia jawab oleh kawannya, jadi. Ternyata rencananya mau mencuri jam 12 malam. Jam 9 dia tidur, baru bangun jam 7. Kenapa tak jadi dia mencuri Bapak Ibu? Tertidur. Alasannya tertidur. Maka dalam kondisi itu tidak diberikan pahala, tidak pula diberikan dosa. Jadi ketika kita berniat buruk, apakah diberikan, tak jadi kita lakukan, apakah diberikan pahala, apakah diberikan dosa, atau tak mendapat apapun, itu dilihat mengapa tak jadi perbuatan itu kita lakukan. Kalau seandainya seseorang meninggalkan niat buruk itu tak jadi melakukan karena Allah Ta'ala, justru diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau bukan karena Allah Ta'ala, diberikan dosa oleh Allah. Tapi kalau tidak disadari seperti tertidur, tidak ada pahalanya, tidak ada pula dosanya. Nah jadi di dalam kisah Bapak dan Ibu-ibu, Habil ini tertidur dilempar oleh Qabil sampai matilah Habil ini. Dalam kebingungan mau diapakan jenazah si Habil, Al-Maidah 31 menjawab. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah 31? فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Sebelum kita terjemahkan ini, muncul pertanyaan Bapak dan Ibu. Ustaz, tadi kan persoalannya adalah sama-sama bernafsu membunuh. Tapi ada persoalan sekarang Ustaz, kita berjalan malam-malam, atau ada seseorang berjalan malam-malam. Saat dalam perjalanan itu tiba-tiba datang begal. Apa itu begal kan Ibu? Perampok, penyamun. Pertanyaannya, Ustaz, apa cek begal kok, serahkan hartamu atau aku membunuhmu, keceknya. Awak jawab pula jawaban Habil, Ustaz. Kalau engkau wahai begal ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Apakah seperti itu jawaban kita? Karena petunjuk Quran kan seperti itu kan. Karena kalau kita pakai hadis tadi, terbunuh kita, atau misalnya kita yang berhasil membunuh begal itu, berarti kita masuk pula dalam neraka.
Ternyata dalam kasus yang seperti ini, ulama sampaikan dalam kondisi kita membela diri, maka itu tidak dimasukkan ke dalam persoalan ini. Jika ada beritanya seorang pemuda dibegal, ternyata pemuda ini ahli bela diri. Tidak begal itu yang membunuh pemuda itu membunuh begal. Maka dalam kondisi ini tidak ada hukuman bagi pemuda tersebut. Mengapa demikian? Karena dia sedang membela dirinya, mempertahankan hartanya. Tapi kalau kita pakai hukum agama, hukum Islam apa hukuman bagi para pembegal itu? Balikkan saja halaman yang ini. Lihat Al-Maidah ayat yang ke-33. Jadi kalau seandainya hukum negeri kita ini hukumnya hukum Islam, khusus bagi para pembegal, itu ada hukumannya dalam Quran. Surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Dibalikkan saja satu halaman. Apa kata Allah bagi para pembegal? Kita bacakan ayatnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini yang bagi para pembegal. Dan yang bertebaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Bagaimana balasannya ya Allah? Dia dibunuh lalu disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Demikian itu merupakan balasan di dunia, dan di akhirat bagi dia adalah azab yang besar. Jadi bagi para pembegal itu ada tingkatan-tingkatannya. Satu, jika orang pembegal atau penyamun membunuh yang dibegalnya, maka balasannya dalam hukum Islam adalah pembegal ini juga dibunuh kemudian disalib. Jadi kalau sempatlah membunuh pembegal, kan banyak kasus seperti itu. Di TV-TV kita dengarkan berita-berita terjadi perampokan disertai pembunuhan. Itu ada dalam Quran balasannya. Bagi orang yang melakukan itu, kata Allah, dia juga dibunuh, tidak sampai di sana, jenazahnya mesti disalib, dipertontonkan kepada orang-orang. Kalau seandainya pembegal tidak sampai membunuh, hanya mengambil harta saja. Kan ada berjalan ibu-ibu malam-malam, kalau insya Allah Payakumbuh aman insya Allah. Tapi di kota-kota besar apa nih, tidak bisa kita malam-malam itu jalan. Allah ada orang mengikut dari belakang. Kemudian diserempetnya gitu. Lalu diambilnya onda dibawa lari. Awal ada apa-apa no, onda dibawa lari. Maka dalam kasus seperti ini, orang yang melakukan itu, kata Allah, mesti dipotong tangan kaki secara silang. Berarti kalau dia melakukan pembegalan, mencuri harta tidak sampai membunuh, tangan kanannya dipotong, tangan kaki kirinya dipotong, atau tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong, harus silang. Bayangkan, berarti di dalam agama kita ada beda pencuri dengan pembegal. Ya kan? Berarti ada beda koruptor dengan pembegal, itu beda hukumnya dalam Islam ini. Kalau pembegal itu disamakan dengan orang yang telah merusak bumi ini. Tapi kalau seorang pembegal tidak sampai membunuh, tidak sampai pula melakukan pencurian, menakut-nakut sekerajanya, ya, maka ancamannya bagi dia adalah mesti dimasukkan ke dalam penjara. Jadi penjara itu bagi para pembegal itu yang ketiga, itu tidak dibunuh, tidak mencuri, menakut-nakut saja masuk penjara di dalam
hukum Islam. Nah kalau gitu enggak, kalau gitulah mencuri lah hilang nyawa orang, enggak habis puluh harta orang, kemudian hanya di penjara. Penjara beko kalau lah ada puluh hari raya, lah ada puluh eko ada pelo, istilahnya pemotongan dalam penjara. Betapa zalimnya kita selama ini. Betapa zalimnya kita. Nah itulah Bapak dan Ibu. Nah, jadi ternyata ketika Habil meninggal dunia ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala utus seekor gagak yang mematuk-matuk tanah, kemudian mungkin dia cari makan, setelah dipatuk digali tanah, dia timbun lagi, belajarlah Qabil ketika itu tentang penguburan jenazah. Nah singkat cerita Bapak dan Ibu, inilah kisah pada zaman Nabi Adam. Adapun kisah berikutnya terjadi ratusan tahun berikutnya yang kita tahu pada zaman Nabi Ibrahim. Dari mana itu? Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Diulangi Pak Ibu, surat As-Saffat ayat yang ke-102. Apa Allah Ta'ala sampaikan? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Kita tahu surah As-Saffat. Bentar banget. Surat yang ke-37. Kalau dalam Al-Quran Bapak dan Ibu yang pakai Quran pojok, halaman 449 yang paling bawah, sebelah kanan paling bawah. Dan kita tahu pertama kali Nabi Ibrahim ini menikah dengan perempuan bernama Sarah. Sarah ini bersama Nabi Ibrahim pergi ke negeri Mesir. Dan di negeri Mesir ketika itu diperintah oleh raja yang berpenyakit. Apa penyakitnya? Kalau ada istri orang cantik, dia jadikan pula itu istrinya. Persoalannya adalah Sarah ketika itu adalah secantik-cantiknya perempuan. Terdengar oleh raja Mesir ini, ditangkapnya Sarah dan Ibrahim. Ketika melihat Sarah, memang betul tergoda raja Mesir ini. Ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ternyata raja Mesir ini berniat buruk kepada Sarah. Ketika akan melakukan keburukan, berdoa Sarah Allah selamatkan, hingga tidak bisa saja digerakkan anggota tubuh dari raja Mesir ini. Stroke lah bahasa kita. Maka diminta oleh raja Mesir, doakan aku kepada Allah Ta'ala. Didoakan oleh Sarah, sehat dia lagi. Ternyata setelah sehat, dia lakukan keburukan itu lagi, diselamatkan oleh Allah Ta'ala lagi. Stroke lagi sampai 3 kali. Sampai raja Mesir ini mengatakan, usir perempuan penyihir ini. Dia katakan Sarah ini penyihir. Supaya tak didoakan oleh Sarah untuk yang berikutnya, dia kasih hadiah. Apa? Seorang perempuan untuk dijadikan pembantu kepada Sarah. Itulah yang kita kenal dengan Hajar. Dihajar itu hadiah dari raja Mesir kepada Sarah. Maka Ibrahim yang awalnya bersama Sarah dari Palestina ke Mesir, sekarang membawa seorang pembantu perempuan yang bernama Hajar. Lama hidup berkeluarga Ibrahim dan Sarah. Sarah melihat suaminya sangat ingin memiliki keturunan, tapi tidak juga dapat dari Sarah. Akhirnya dia katakan kepada Ibrahim, nikahilah perempuan ini, Hajar. Maka menikahlah Ibrahim untuk yang kedua kalinya. Pada umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah seorang putra bernama Ismail alaihissalam. Berapa umur Nabi Ibrahim? 86.
Kalau umur bapak berapa sekarang? Kalau kita 86 lah patik cicit atau foto cucu. Kalau Nabi Ibrahim anak baru. Nah, umur Nabi 86 tahun lahir Ismail. Umur Nabi Ibrahim 100 tahun lahir anak yang kedua. Dari istri yang pertama Sarah, namanya adalah Ishaq. Yang kita tahu Ishaq ini juga lambat punya anak. Siapa nama anak Nabi Ishaq? Siapa Pak? Yakub. Yakub ini juga punya anak. Siapa nama anaknya? Yusuf. Nah, jadi Nabi Yakub ini luar biasa. Bagaimana luar biasa Nabi Yakub? Anaknya Nabi Yusuf. Dia sendiri Nabi. Yang Yakub ini juga Nabi. Bapaknya Nabi Ishak. Kakeknya Nabi Ibrahim. Saudara ayahnya juga Nabi Ismail. Luar biasa Nabi Yakub. Anak Nabi, diri dia Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, saudara ayahnya juga Nabi. Kalau umumnya kita kan tidak, umumnya kita pokoknya dari keluarga itu aduh, saya hendak ke Mas Haji itu aduh. Biasanya. Tapi kalau Nabi Yakub tidak, seputar dari dirinya itu disolehkan dan menjadi keluarga Nabi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, sebetulnya jauh lagi sebelum lahirnya Ishak ini, itu ada perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Itulah yang ada dalam surah As-Saffat 102. Maka pergilah Ibrahim dari Palestina ke kota Mekah Al-Mukarramah. Di dalam banyak kisah ini kita singkat saja Bapak dan Ibu, di mana Ibrahim kemudian menceritakan mimpi itu kepada anaknya Ismail, bahwa aku bapakmu ini wahai anakku, dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka dengan mantap, dengan keimanan yang kuat, Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kalau itu adalah perintah Allah wahai ayahku, kerjakan perintah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku insyaallah di antara orang-orang yang sabar. Bayangkan anak yang telah ditunggu selama 86 tahun, anak satu-satunya yang disayangi, belum lahir Ishak ketika itu kira-kira. Itu pula yang diminta oleh Allah Ta'ala. Padahal kambing Ibrahim banyak, domba Ibrahim banyak, unta Ibrahim banyak, tapi tidak itu yang diminta oleh Allah. Allah minta yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Sampai ada di suatu bukit, jika Bapak Ibu sudah pernah haji ataupun umrah, ada Siti Tur kota Mekah. Di dekat Mina itu ada suatu bukit yang dipercaya oleh orang-orang Mekah sebagai tempat penyembelihan Nabi Ismail. Maka ketika sudah diasah pisau ini, kita tahu ceritanya, datang setan, datang iblis menggoda Ibrahim, menggoda Hajar, yang kemudian dilempar dengan batu yang kita namakan sekarang dengan melempar jumroh. Ketika akan ditebas leher Ismail ini, Allah kemudian ganti dengan seekor domba atau kibas. Domba kibas siapakah itu Bapak dan Ibu? Siapa Pak? Dombanya si Habil yang diangkat oleh Allah Ta'ala pada zaman Nabi Adam. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada domba di langit ini Bapak Ibu, tidak ada lah. Lah diturunkan oleh Allah Ta'ala pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, pada penutup kajian kita, itulah kisah kurban dalam Al-Quran surah As-Saffat 102. Pada zaman Nabi Muhammad, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat dalam masjid kira-kira seperti ini, Nabi ketika itu lalu-laluan badan. Tiba-tiba Nabi duduk. Setelah Nabi duduk, tiba-tiba Nabi tersenyum. Awak kan ada itu Bapak Ibu. Kadang kalau kita lalu di masjid, lalu je kawan, kemudian jagolah tu galak sewa, senyum sewa. Tentu heran. Begitu pula sahabat, heran dengan mengapa Nabi tiba-tiba tersenyum. Ditanya oleh sahabat, mengapa engkau tersenyum wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Allah turunkan kepadaku sebuah surat. Yang surat itu adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat apa Bapak Ibu?
Surat Al-Kautsar, Pak. Bukan surat Inna A'tayna. Karena kalau surah Al-Baqarah itu ya surah Al-Baqarah, enggak surah Alif Lam Mim, kan itu, Pak. Surat Al-Kautsar Nabi sampaikan turun kepadaku 3 ayat, sebuah surat dalam Al-Quran yang membuatku tersenyum. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Kami sungguh, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka dengan nikmat yang banyak itu, meskipun dalam tafsir nanti panjang pula ceritanya Bapak Ibu, karena Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang banyak itu kita tahu ada bagi Rasulullah nanti di dalam surga, khusus bagi Rasul, namanya telaga Al-Kautsar, yang putihnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang meminum airnya, kata Rasul, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Maka dari nikmat yang banyak itu yang telah Allah berikan kepadamu, 2 perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Dari nikmat yang banyak itu maka perbanyak pula salat, kata Allah. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Bukankah Nabi itu kalau salat sampai retak-retak kedua kakinya? Sampai ditanya oleh ibunda kita Aisyah, mengapa sampai begini ibadah engkau wahai suamiku? Maka Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura. Aku ingin dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur atas Al-Kautsar itu, atas nikmat yang banyak itu. Banyak nikmat Allah, Bapak Ibu. Allah itu memberikan kepada kita nikmat yang bahkan tak kita minta sama sekali. Apa contohnya, Ustaz? Tidak ada. Gue yakin Bapak Ibu di masjid ini tidak ada yang bangun tidur tadi berdoa, ya Allah, hari ini alhamdulillah engkau hidupkan hamba berdoa meminta kepadamu untuk hari ini supaya nak tersandik-sandik, ambu mau ya Allah, oksigen cukupkanlah ya Allah. Tidak ada kita minta oksigen bagi-bagi, kan ya Pak? Tidak. Terhadap hal-hal yang tidak kita minta Allah berikan, apalagi yang kita minta. Ya Bu, nikmat Allah itu yang tidak kita minta diberi oleh Allah. Apatah lagi yang kita minta kepada Allah, pastilah Allah lebih berikan itu. Nah, dari nikmat itu tidak saja salat, ada perintah yang kedua, yaitu wanhar, berkurbanlah engkau. Nah, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sekian mungkin ini karena ada pelatihan Pak, mungkin agak cepat Pak. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Insya Allah bulan waktu kita bertemu Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup Ustaz, mungkin kado jamaah yang bertanya Ustaz masalah kurban ya. Iya. Apa kurbankan orang yang meninggal? Oh iya Pak. Jadi mungkin supaya dijelaskan. Iya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan hukum berkurban bagi orang yang meninggal dunia. Kita jawab Bapak dan Ibu. Boleh. Bahasa Arabnya at-tadhiyatu 'alal mayyit, berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Diulang ya Pak Ibu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dibolehkan. Mengapa? Karena kalau kita berkurban atas nama orang lain itu punya syarat. Apa syaratnya Bapak dan Ibu-ibu? Mesti minta izin kepada orang yang kita akan kurbankan. Tapi baca rohnya lah meninggal. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak dan Ibu, tidak boleh berkurban atas orang yang meninggal dunia. Ustaz, ada tidak imam mazhab yang membolehkan? Ada, yaitu dari kalangan Imam Hambali, dari kalangan mazhab Imam Maliki meskipun dimakruhkan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak dan Ibu dikatakan seperti ini, kalau seandainya dibolehkan pun berkurban atas orang yang meninggal dunia, daging kurbannya tidak boleh dimakan oleh yang mengurbankan. Contohnya Pak Ibu, seandainya kita berkurban atas orang tua yang mungkin telah meninggal dunia. Contoh, kami ayah sudah meninggal dunia, berkurban atas ayah yang sudah meninggal dunia, maka saya sebagai anak
tidak boleh mengambil apapun dari daging tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam perkara ini mesti minta izin terlebih dahulu kalau makan daging tersebut. Baca akan minta izin. Maka ini juga berlaku nanti kalau ada di dalam kurban, Bapak dan Ibu, kita masak-masak itu biasanya. Itu mesti minta izin. Nggak boleh langsung ambil saja daging itu, ambil saja itu nanti masak-masak sama-sama. Alah sama-sama ridho saja, nggak bisa. Mesti di dalam rapat disebut oleh panitia kepada bapak ibu yang berkurban pada tahun ini, insya Allah nanti ketika berkurban penyelenggaraannya akan ada masak-masak oleh ibu-ibu, misal kalau ada yang ibu. Maka kami panitia meminta izin diambil daging sebahagian, diambil tulang sebahagian untuk masak-masak. Kan redo bapak ibu yang sebagai peserta kurban, redo baru boleh. Kalau enggak Pak. Dan daging kurban itu enggak semuanya boleh dimakan. Ini dalam bahasanya Pak Ibu, panitia kurban itu enggak boleh sembarangan. Ada daging kurban yang enggak boleh dimakan oleh yang berkurban itu sendiri. Ada, namanya kurban wajib. Tapi ini jangan jadi keraguan pula Pak Ibu. Ada kurban itu jadi wajib dia. Contoh yang sederhana itu kurban nazar. Contoh sederhana saya, misalnya, ambo kalau lulus anak ambo kurban cie. Kalau lulus anak ambo kuliah ambo kan kurban cie. Itu namanya kurban nazar. Itu wajib itu. Ibu, bapak enggak boleh makan kurban itu. Enggak boleh diambil dagingnya. Karena itu namanya kurban wajib. Panitia pun harus tahu itu. Harus tahu itu Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa, kalau ada kurban wajib itu dibedakan enggaknya. Jangan dicampuran di kurban yang biasa. Begitu. Wallah, insyaallah di lain kesempatan kita urai Bapak dan Ibu, dan mungkin insyaallah sudah dibahas pula oleh ustaz kita. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ada pelatihan setelah ini harus ini cepat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.